Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Kak Muhammad Septedi dan para anggota pengurus LPPKI tahun 2021 serta jajarannya. Perkenalkan, Ulun selaku moderator, nama Ulun Syarifuddin, dan Ulun jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, divisi Pengkaderan. Di sebelah Ulun notulen kita Sri Rahayu. Itu saja. Sebelum masuk ke dalam materi kita ini berjudul analisis SWOT yang akan disampaikan oleh Kak Muhammad Septedi. Sebelum beliau menyampaikan materi, Ulun akan membacakan CV dari beliau. Nama lengkap beliau Muhammad Septedi, tempat tanggal lahir Banjarmasin 10 September 1998. Alamat beliau Jalan Sutoyo S, Komplek Wildan, nomor 66. Nomor telepon, silahkan bagi anggota yang ingin mencatat nomor beliau 0895 1830 6306. Moto hidup beliau membantu mempermudah urusan orang lain, maka suatu saat urusanmu akan dipermudah kembali. Riwayat pendidikan SDN Telaga Biru 4 Banjarmasin, SMPN 33 Banjarmasin, MAN 3 Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin. Pengalaman organisasi Paskibra, Pramuka, SBD Al-Wahid, lalu LPPKI, UIN Antasari Banjarmasin. Kepada para peserta MOP anggota tahun 2021, harap disimak penjelasan materi dari beliau. Kepada beliau, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar lah. Sekitar 52 orang berarti yang ada di dalam Zoom ini ialah terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu. Cek semangat dulu. LPPKI. Cinta Quran. Alhamdulillah. Kayak senyap itu kan dikira keadaan orangnya. Ya ini resiko online lah. Sebenarnya kalau online sama offline jelas ulun sebagai kalau mau materi memilih offline lah. Kalau online itu kayak berbicara sendiri gitu. Jadi karena tantangannya, jadi untuk merasuk ke para audien itu susah. Kita kan tahu kan jelas atau kada, didengarkan atau kada. Nah, kita cara berkomunikasinya itu sulit ya. Kalau offline itu mudah karena bertatap langsung. Kalau di sini nih yang ditatap nih paling-paling kan satu orang aja yang muncul di layar ini. Kenapa pakai HP? Nah ya, alhamdulillah pada hari ini sudah memasuki materi yang ketiga. Berarti tadi itu ada 2 materi. Bujur lah. Ya, jujur aja kan. Insya Allah kita hari ini kan materi terakhir ya untuk hari ini. Materi ketiga. Dilanjutkan untuk besok. Nah, insya Allah hari ini
cepat aja karena waktu ulun kada banyak juga ya paling kali itu sampai jam 12 lah gitu, jam malam karena waktunya tidur. Oke. Untuk materi kali ini sebenarnya kalau online ini susah karena ini kan diskusi. Ya, diskusi. Nah, sedangkan diskusi ini kalau online ini apalagi Zoom. Ya pokoknya kalau online lah itu susah komunikasinya tuh. Bisanya tuh satu lawan satu. Nah, kadang mau kan langsung banyak itu bisa ngecek semangatnya tadi kan susah. Nah, kecuali satu sama satu gitu lah. Dan untuk siapa-siapa yang hadir pun sini susah kan di Zoom ini. Jadi kita jadi bagaimanapun nanti ya kan. Yang penting insya Allah manfaat aja ini materinya karena kan analisis SWOT ya. Oke. Analisis SWOT. SWOT. Nah, itu kan apakah ada nih dari audiensnya peserta-peserta nih apakah ada yang sudah pernah mempelajari atau ada yang sudah tahu? Nah, kira-kira ada yang tahu sudah lah. Misalkan tahu aja udah kayak itu. Misalnya ada aja gitu. Nah, kira-kira kayak apa? Ada yang sudah tahu tentang analisis SWOT nih? Senyap jadinya. Oke. Analisis SWOT. Analisis SWOT itu yang pentingnya aja lah. Sebenarnya bisa diterapkan. Pokoknya analisis SWOT itu adalah suatu analisis ya yang dapat digunakan sebagai metode dalam mempertimbangkan suatu permasalahan atau sebuah opsi. Nah, itu yang ulun simpulkan. Karena dalam pengertiannya sebenarnya itu tuh cuma singkatan kan yang SWOT. Analisis mungkin kita semua tahu aja apa itu analisis. Nah, SWOT ini S. S itu apa? S itu adalah strength atau kekuatan. Weakness, kelemahan, dan opportunity. Itu adalah peluang dan threats itulah ancaman. Nah, jadi di sini ada 4 makna. Ada 4 makna. Nah, sayang banget nih, padahal membagikan analoginya ini kalau bisa bagi kelompok kan sebenarnya nih, cuma sudah seadanya aja kan. Mungkin nanti perwakilan aja lah. 1 atau 2 orang mungkin karena panggil di sini kan ada ini partisipasi. Oke, coba dulu siapa ya? Oke, Abdul Hamid Hanafi ada? Ada Kak. Iya. Sama Taufik Antarillah. Ada Taufik Antarillah? Oke, kalau itu kita coba Amin Fadila, ada Amin Fadila? Hadir Kak. Nah, sip. Jadi ada si Abdul Hamid sama Amin Fadilah. Oke. Ini adalah sebuah analogi yang memberikan atau sebuah contoh lah untuk audien yang lainnya supaya lebih memahami apa analisis SWOT itu dan fungsinya apa. Nah, jadi ini analoginya secara umum lah. Ini ada sebuah opsi yang memberikan untuk ke suatu tujuan. Ulun ingin misalkan bagian PNU2 ini
pergi ke suatu daerah pedesaan, ya kan? Daerah pedesaan. Nah, dan ada dua opsi yang ulun berikan, yaitu mobil dan motor. Nah, antara bukan pian nih. Oke, dari si Abdul Hamid dulu. Kira-kira memilih mobil atau motor? Ke pedesaan nggak, Kak? Iya. Misalnya ulun suruh bagian pian lo ke pedesaan. Nah, terus ada memberikan opsi ingin memakai mobil atau memakai motor. Motor, Kak. Motor, oke. Amin ya Pak, amin, amin. Sepeda motor, Kak. Ya, amin Bang, amin. Ini sepeda motor, Kak. Oh, ada yang motor. Oke, kita berarti yang mobil. Oke, coba tanya lagi sama audien. Yang memilih mobil kira-kira siapa? Kereda. Kereda. Oke, berarti kita anggap semua memilih motor. Oke, gak apa-apa. Nah, dari Abdul Hamid dulu. Kenapa alasannya jadi memilih motor? Alasan utama ulun jadi memilih motor karena ke sebuah pedesaan itu biasanya jalannya sempit, juga pastinya terdapat kerusakan pada jalan, sama seperti contoh ulun orang pedesaan juga kayak, jadi di desa ulun kayak itu juga Bon. Lawan juga kalau pakai mobil ulun kurang tahan, Kak. Oh iya, sip. Dari Amin gimana? Kalau ulun nggak, sama aja kayak Hanapi tadi, menyesuaikan kan treknya kan. Kalau nya ke pedesaan tuh kan treknya lo sempit, banyak jalan-jalan yang kada mulus, jadi cocok aja Bang. Berarti kita pakai sepeda motor itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut pertanyaan yang kedua. Misalkan ingin keluar kota. Nah, yang menempuh perjalanan jauh dibanding naik pesawat atau kapal. Dari Amin dulu nih, pengennya naik apa maunya? Pesawat atau kapal? Pesawat, Kak. Pesawat, Kak. Hanapi, Bang? Pesawat, Kak. Pesawat, berarti sama pesawat lah. Oke, yang memilih kapal. Yang lain, adakah yang memilih kapal? Ya, yang lain silakan aja. Yang lain. Moderator boleh, misal mau ikut. Kenapa moderator sama Nutulen? Pesawat Yang kapal sih, yang kapal. Ya, supaya berbeda ini, supaya ada yang berbeda. Ya sudah, kalau kada ulun sendiri lah. Ulun sendiri. Ulun Pak, kapal. Siapa? Nurin. Bujur kan Nurin nih. Saiful, Pak. Saiful. Saya di sini tulisannya Nurin. Siapa Saiful lah? Enggak, Kak. Iya tuh, kamu ini kan mengaku. Oke. Jadi tadi ada pesawat dan kapal. Oke. Dari Saiful, kenapa jadi memilih kapal? Ayo. Nah, jadi kayak ini karena misalnya perjalanan tuh kita pakai kapal, kayak otomatis waktu tuh lebih lama. Nah, lebih lama tuh
eh, lebih bisa menikmati perjalanan tuh. Nah, ada mabuk-mabuknya, ada apa-apanya tuh nah. Cuma itu Bang, sensasinya ada kita nah. Jadi kita menikmati perjalanan tuh nah. Ada laut, ada ombak yang berderai, ada ikan yang loncat-loncat. Nah misalnya di pesawat paling burung-burung yang berkicau tuh kan kita kadang-kadang. Nah, itu misalnya pesawat juga, sebenarnya pesawat dan kapal tuh ada sama-sama risiko. Pesawat jatuh, kapal tenggelam ada. Cuma lebih kalau lebih mana ya menikmatinya di kapal lah itu nah. Waktunya lawan juga misalnya perjalanan pakai kapal murah. Nah, itu kayak untuk Iya, kapal oke. kan. Oke. Untuk Hamid, kenapa jadi memilih pesawat? Ya, untuk ulun kenapa jadi memilih pesawat lah Kak? Iya. Apa ulun jadi memilih pesawat? Karena diri ulun pribadi kada suah pesawat. Jadi milih pesawat dan juga kalau tentang menikmati perjalanan itu ulun kurang itu karena ulun orangnya suka itu mabuk perjalanan, jadi susah kalau tempatnya kan kalau kendaraan tadi terbuka aja. Yang kalau pakai pesawat itu kan tempatnya ruangan tertutup, jadi tidak ada udara, susah udara. Nah, jadi ulun memilih pesawat karena cepat juga, biasanya cepat sampai. Kan kalau kapal ulun kurang tertarik karena di kampung itu sudah naik itu sama aja menurut ulun kayak kapal. Gitu aja Kak. Iya. Amin gitu, Amin. Kalau ulun kalau pesawat ikan ibaratnya perjalanan yang jauh pun jadi parah kan gitu nah. Dan lebih efisien juga kalau pesawat nih. Jurai apa resikonya kan jadi kakaknya tadi kalau pesawat itu gugur, kalau kapal itu tenggelam. Tapi kan lebih efisien kan ibaratnya pesawat tuh kan enak kan kayak itu. Tergantung Pak. Kamu nggak? Iya. Nah, oke. Terima kasih. Berarti tadi kan bagian Pian sudah memilih ya kalau ada dua opsi yang memberikan ingin naik pesawat dan atau naik kapal, dan ada yang naik kapal dengan alasannya tadi, dan kemudian ada yang ingin naik pesawat dengan alasannya masing-masing ya kan, dan sudah dijelaskan dari bagian Pian masing-masing bahwa ada resikonya juga. Nah, oke. Sadar tidak sadar, secara tidak langsung itu sudah dinamakan analisis SWOT, walaupun masih belum kurang sempurna. Itu analisis SWOT. Oke nih, menjelaskan. Ini kan untuk menganalisis kekuatan. Maksud kekuatan ini adalah dampak positif. Nah, begini. Tadi kan adalah sebuah opsi kapal dan pesawat. Kapal, kekuatannya apa Gerang? Kapal, ya keindahannya itu tadi ya, bagi yang suka bagi suka menikmati pemandangan yang tahan di perjalanan kan, dapat menikmati pemandangan, nah, itu kan, dan lebih leluasa lah tentunya ya, karena kan kapal itu kita bisa kesana kemari berjalan itu. Nah, main bola kan misalkan bisa main bola tangkis di kapal kalau ada tekipai bolanya. Nah, itu segi kekuatan. Terus untuk pesawat ada juga kan dampak positifnya. Kalau santai juga kan, menikmati dari atas. Nah, itu kan lebih enak juga aja. Semuanya masing-masing mempunyai kekuatan. Terus ada lagi namanya weakness gitu, atau kelemahan. Nah, di antara keduanya juga sama-sama mempunyai kelemahan. Apa kelemahannya tadi? Bagi yang tidak suka berlama-lama dan berpergian karena kada kuat, suka mabuk di kapal ya. Sky karena ulun pemabuk kurangnya kada kau aja matinya aja. Nah, itu. Terus pesawat kehancapan ya kada kau menikmati pemandangan ya, misalkan lawan bising suaranya. Nah, itu. Nah, terus ada peluang nih. Peluang ini adalah kesempatan bagi yang suka cepat
Yang mana nih pilih cepat? Bagi yang suka yang santai-santai, yang santai-santai ini peluang atau kesempatan. Terus ancaman. Nah, ini biasanya yang menentukan. Biasanya karena kelemahan dan ancaman ini berkaitan, kekuatan dan peluang itu berkaitan. Nah, gitu. Ancaman sama peluang ini nantinya yang berdampak nih. Ancaman nih. Kalau pesawat jatuh, terus pesawat kapal tenggelam. Ya kalau, nah, kira-kira bagian Pak kenapa ulun memberikan soal kayak tadi? Supaya lebih Oke, ada yang paham, ada yang paham, ada yang belum. Dan masih ada yang bertanya-tanya kira-kira apa kira hubungannya nih, jadi langsung kayak gini kan. Nah, oke. Nanti Pian paham ya. Nah, ini kan sudah menceritakan tadi kan lo kapal, pesawat, ya kan. Nah, terus mengidentifikasi kelemahan-kelemahannya dan itu apa dampak positif-positifnya. Kemudian kita terapkan organisasi untuk satu periode yang baru jadi pengurus dan 2 periode yang sudah menjadi pengurus yang kedua kalinya. Terutama ini untuk yang periode di LPPQ. Nah, kita berbicara LPPQ sekarang lah, lebih mengarah ke LPPQ. Pasti lebih sering menemui namanya sebuah opsi 1, opsi 2, opsi ini, adanya perbedaan pendapat antara pengurus yang satu dengan yang lain, ya kan, munculnya berbagai pemikiran-pemikiran atau konsep yang baru, ya kan? Terutama di proker. Bon pian karena saling mengajukan, saling menampilkan proker kalian. Ada yang bertabrakan, ya, ada yang bertabrakan, terjadilah sebuah perdebatan. Siapa yang dikalahkan, siapa yang kalah, siapa yang bermundur, siapa yang ditetapkan. Kemudian nih yang inti, mereka yang rapat dan semuanya ginilah, kira-kira apakah nantinya proker itu diterima atau tidak. Nah, itu dipakai analisis SWOT. Ini fungsi dari analisis SWOT nih. Yang dari kelemahan tadi kan, kekuatan, peluang, terus ancaman. Nah, kita terapkan di sini bisa. Misalkan anggaplah sebuah proker dari salah satu divisi. Terus diperdebat oleh yang lainnya. Karena menurut ada yang setuju, yang kada. Itu pasti sudah. Oke, yang satu periode, yang 2 periode lah. Ya, ada nih. Nah, Saipul. Saipul, ada Saipul. Iya, kenapa Kak? Oke. Saipul adalah perwakilan dari 2 periode sudah ya kalau Saipul. Dalam 2 periode, nah di FPQ ini ada yang sering terjadi perselisihan pendapat atau beberapa opsi gitu, boleh yang ditemui Bu? Enggak Kak. Banyak kalau, nah banyak. Ya. Banyak ya kan? Nah, pasti itu banyak. Baik itu di rapat, ya kan? Baik itu di yang di lain-lain lah pokoknya. Itu pasti ada itu. Nah, cara kita mengidentifikasi itu memilih salah satu, misalkan harus memilih, ya kita gunakan analisis SWOT ini. Kira-kira apa dampaknya? Misalkan ada 2 opsi, yang satu opsi ini dan opsi ini. Anggaplah misalkan dalam suatu divisi, ya kalau anggap nih, kalau ambil contoh lah, divisi tahfiz ya, anggaplah divisi tahfiz sama divisi tilawah. Mereka berdua sama-sama mengadakan acara besar, ingin mengadakan acara besar.
yaitu ada seminar internasional. Misalkan opsi 1 kan si divisi tilawah itu ingin datangkan qori internasional. Ya, seminarnya dengan qori internasional yang melibatkan orang banyak. Kemudian mendatangkan hafiz Quran atau ya imam besar ya dari Mekah misalkan Syekh Abdurrahman As-Sudais misalkan. Nah, itu memerlukan dana yang banyak, sama-sama melibatkan seluruh anggota pengurus LPPQ, dan waktunya itu bertepat sangat dekat. Jaraknya itu paling 1 minggu. Nah, 1 minggu. Nah, kemudian waktu disampaikan terjadi perdebatan. Terjadilah perdebatan. Nah, di sini ulun kadakawa memilih siapa yang dipertahankan lah. Nah, nanti pun pian aja serah. Nantinya kan ini bisa diterapkan. Nah, itu bisa dipakai nih dari segi kekuatan. Divisi tahfiz dengan menetapkan Syekh As-Sudais, Abdurrahman As-Sudais, kira-kira apa sih kekurangannya apa, dan peluang dari untuk LPPQ ini apa peluangnya, kesempatan kira-kira apa, dan kelemahannya apa. Nah, ketujuh di divisi tilawah, kira-kira apa kelemahannya, apa kekuatannya, apa itu ancamannya untuk LPPQ. Kita pakai mana yang lebih dominan, mana yang lebih dari segi ancaman ya dulu. Ancamannya itu yang sedikit dan peluangnya yang lebih besar. Kita pakai. Nah, seperti itu maksud ulun analisis SWOT. Analisis SWOT ini untuk memecahkan masalah ya kan. Karena di organisasi Buan Pian ini suatu saat, bukan suatu saat lagi, tapi pasti akan ada sebuah opsi itu. Dan Buan Pian harus memilih. Ada opsi bisa dipakai keduanya, ada yang harus memilih di antara salah satunya. Nah, maka gunakanlah analisis. Jangan asal-asalan aja menurut kita aja. Ada 2 opsi nih. Atau saat rapat misalnya hendak anggaplah divisi Husada hendak mengadakan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Nah, kemudian waktu rapat ada 2 orang yang berbeda pendapat. Yang satu ingin mengadakan di tempat luar kota. Nah, luar kota. Dan yang satu ingin mengadakan acara kegiatan itu di daerah sini aja. Daerah yang di luar kota juga, cuma maksudnya yang lebih dekat lah gitu. Kayak misalkan Gambut, misalkan. Nah, sedangkan yang satu tadi itu ingin luar kotanya itu yang seperti hulu sungai atau yang memang benar-benar dalaman. Nah, muncul situ perdebatan, mereka kadang mau mengalah. Nah, tugas yang lainnya atau tugas si penengah itu bisa diambil analisis SWOT-nya. Cara memecahkan masalahnya bisa dengan analisis SWOT. Misalkan kalau pengabdian masyarakat di daerah sini, apa ancamannya, apa kelemahannya tadi, apa keuntungannya. Nah, itu dipakai, dibanding, kemudian ditanding. Kita sudah menemukan kelebihan atau kekuatan bila di daerah dekat-dekat Banjarmasin, dan sudah ditemukan juga dampak positifnya apabila mengadakan pengabdian masyarakat di luar kota yang jauh. Terus kelemahannya sudah masing-masing, ancamannya sudah, peluangnya sudah. Kemudian tanding, mana yang lebih dominan. Ancamannya yang sedikit dan peluangnya yang lebih besar. Itu yang diambil, dimusyawarahkan. Nah, itu analisis SWOT. Yang pasti terpakai benar. Bukan untuk organisasi, dalam kehidupan pun kita pasti sering tanpa kita sadari melaksanakan analisis SWOT. Oke, bagi para perantau khususnya, bagi perantau, anak kawan, anak kos, duit bulanan sisa segini, misalnya nih, kira-kira ya duit ini cukup. Pasti dipikirkan, kalau aku nukar yang ini, makanan A ini, tapi kenyang. Yang satu pulang, kalau hanya makan yang ini, duit terhemat, ada nyaman. Nah, itu dipertimbangkan. Secara tidak langsung atau secara tidak sadar, sebenarnya kita setiap hari itu pasti melakukan analisis SWOT ini.
Sebenarnya ya. Sebenarnya. Nah, jadi ini isi SWOT. Oke, tadi sudah ulun jelaskan karena tentang itu langsung rangkum lah. Kenapa tadi pertama ulun langsung memilih beberapa orang tadi kan, dan ulun berikan sebuah opsi dan ulun berikan kasus dan kemudian ulun berikan opsi. Nah itu supaya langsung secara praktek memahaminya. Karena secara teori kita tahu analisis SWOT. S itu strength kekuatan, W itu kelemahan, O itu peluang, T itu ancaman, itu tahu. Itu aja dulu yang penting. Kemudian penerapannya kayak apa. Nah, sudah tadi itu yang secara umum. Nah, kemudian memberikan lagi secara khususnya yaitu dalam organisasi tadi yang munculnya beberapa pendapat nantinya kan, opsi-opsi yang lain. Kemudian ditengahi dengan analisis SWOT. Nah, nanti hari Minggu bagian rapat proker diterima atau kada. Perdebat insya Allah pasti ada kan di situ. Kalau ada yang kada setuju, ada yang tidak setuju, itu bisa dipakai. Kira-kira kelemahannya apa, kira-kira keuntungannya apa, itu dipakai. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, jelaskan tadi kan. Misalkan ingin beli baju di toko ini, baju yang ini atau baju yang ini, kita gunakan analisisnya. Apa dampaknya kita memakai ini untuk kedepannya, apa yang akan terjadi ke depannya itu. Peluangnya bagaimana nantinya. Oke. Waktu sudah menunjukkan jam 5 lewat. Mungkin dari impian sudah ada yang kuyuhan. Udah nggak tahu juga suara ini jelas atau kada kedengaran, ya kan. Penting kita jalankan aja dulu sebaik-baik mungkin. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon dimaafkan. Ulun serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Mas Freddy yang telah memaparkan materi. Sekarang kepada para anggota mau pengurus tahun 2021, silahkan untuk bertanya. Aktifkan kamera dan on mic-nya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang akan menunjuk. Jadi persilahkan kepada saudara Abdul Hamid Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Kak. Langsung saja. Jelas. Ulun Abdul Hamid Hanafi ingin bertanya tentang analisis SWOT. Apakah sama analisis SWOT dengan bermusyawarah? Itu saja Kak. Ya, terima kasih. Terima kasih saudara Abdul Hamid Hanafi. Lalu untuk yang perempuannya disilahkan. Bila ada yang hendak ditanyakan, kalau tidak ada, biar saya yang menunjuk. Sepertinya dari perempuannya tidak ada yang ingin bertanya. Baiklah, saya akan menunjuk kepada saudari Pujalita, dipersilahkan.
Pujalita hadir? Hadir, Kak. Kedengaran, Kak? Ya, kedengaran. Bisa bertanya Pujalita? Tinggi dipersilahkan. Seperti terbaru. Mas, siapa makan ini? Aku buka mic-nya. Kelemahan dan ancaman. Apakah ada kesamaan antara kelemahan dan ancaman? Kemudian, apakah juga kesamaan antar Saudari Pujalita bisa diulang. Dan mohon bisa dinyalakan kameranya. terima Oh, ini ada pertanyaan Pujalita. Apakah ada kesamaan antara kelemahan dan ancaman? Kemudian, apakah juga ada kesamaan antara kekuatan dan peluang? Terima kasih. Baik, Kak. Untuk pertanyaan yang pertama tadi dari Abdul Hanif Hanafi, apakah sama antara analisis SWOT dengan lalu untuk pertanyaan dari Pujalita, apakah ada kesamaan antara kelemahan dan ancaman? Kemudian apakah juga ada kesamaan antara kekuatan dan peluang? Terima kasih. Dipersilakan Kak menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas kesempatannya sekali lagi dan terima kasih kepada yang menanya. Ulun jawab dulu yang untuk Hamid Hanafi. Nah, apakah ada persamaan dari musyawarah dengan analisis SWOT? Persamaan itu lebih tepatnya itu adalah berkaitan. Karena gini, musyawarah itu kan lingkungannya, maksudnya ibaratnya wadahnya musyawarah yang dilakukan itu itu tuh adalah analisis SWOT. Misalkan nih, ada ada sebuah perbedaan pendapat antara pengurus dengan pengurus, ya kan, sesama pengurus lah. Nah, cara baiknya menyelesaikannya itu yaitu dengan musyawarah. Nah, setelah musyawarah, yaitu musyawarahnya itu ya dengan analisis SWOT. Analisis SWOT ini adalah metodenya. Musyawarah itu kan nama lingkungannya itulah, wadahnya. Nah, seperti itu yang dari ulun lah. Bagaimana, Mit? Paham, insyaallah paham. Oke, alhamdulillah. Nah, itu dari ulun tadi. Nah, kemudian Puja.
Ya, padahal Puja itu sudah bertanya lewat VN itu, mengetiknya sambil berpandar. Ya Allah, jika ini kedengaran Ustadz. Kedengaran kami. Kedengaran jelas. Oke. Apa persamaan tadi kah? Atau persamaan dari kekuatan dengan peluang, perbedaan ancaman dengan kelemahan. Ya. Oke, untuk ancaman dengan kelemahan. Nah, kelemahan itu misalkanlah ada suatu opsi. Nah, kelemahannya opsinya itu adalah pemondokan ya pemondokan lah ya, pemondokan. Yang mengakibatkan ya yang melibatkan semua pengurus. Begini aja lah, opsi misalkan ada suatu opsi baru nih lah, pengabdian masyarakat selama 1 bulan misalkan ya, 1 bulan. Nah, kita cari tahu dulu kelemahannya. Ini kan berbicara kelemahan dulu lah. Kelemahannya ini adalah kelemahannya ini belum tentu semua pengurus itu bisa ikut karena waktu yang lama. Terus bisa karena kelamaan pengurus itu garing, sakit. Itu kelemahan sudah. Ancaman itu adalah dampak dari sekolah. Ancamannya itu LPPQ yang dituduh, kan yang dituduh atau yang jadi dampaknya itu adalah organisasi LPPQ. Pasti itu dari pihak orang tua, pihak senior yang lainnya. Apalagi kan opsi ini yang mengakibatkan hal besar, misalkan nauzubillah min dzalik, misalkan ada kehilangan orang, pengurus misalkan ada yang kesurupan, misalkan sakit parah misalkan gara-gara kelelahan. Nah, itu ancamannya organisasi yang kena. Ancamannya itu kan yang pertama itu berdampak itu dari pihak senioran dulu, orang-orangnya, terus dari tua wali, otomatis LPPQ ini dicap sebagai kurang baik. Nah, dan kemudian dari pihak rektor atau pihak kampus itu bisa berbahaya, bisa dipakumkan atau bisa kena sanksi. Nah, itu dampaknya. Ancamannya. Ancaman itu adalah timbal balik atau hasil dari sebuah kelemahan. Nah, kemudian persamaan kekuatan dan peluang kekuatan. Kekuatan itu adalah sebuah dampak positifnya. Dampak positifnya apa? Dampak positifnya itu misalkan yang tadi, yang 1 bulan pengabdian masyarakat. Dampak positifnya itu membuat seluruh pengurus LPPQ menjadi rakat karena 1 bulan terkumpul, 1 minggu aja nah terkumpul, 2 minggu terkumpul, itu dijamin rasa kekeluargaannya itu dapat benar, pasti itu dijamin. Apalagi 1 bulan kan setiap waktu, pagi, malam, siang, itu aja orang yang ditemui, pasti itu dijamin sikap aslinya itu terkeluarkan, kerja jaim-jaim lagi. Kekuatannya, dampak positifnya. Terus peluangnya apa? Peluang untuk LPPQ itu jika pengurusnya itu udah rakat, mampu bekerja sama dengan baik, maka organisasi ini menjalankannya itu lebih bagus, ya kan? Dampaknya itu ke organisasi. Organisasi itu lebih bagus lagi, jadinya lebih maju karena orang-orangnya itu hebat. Nah, organisasi dapat berkembang itu dikarenakan penggeraknya atau anggotanya mampu bekerja sama dengan baik, ya kan? Nah, namun organisasi itu akan mundur atau hancur dikarenakan pengurus atau anggotanya itu tidak bertanggung jawab. Nah, itu paham lah, dapat dipahami lah. Insyaallah bisa Ustaz. Puja gimana Puja? Jadi kekurangan itu adalah timbal balik, ancaman itu adalah timbal balik dari kekurangan dan juga ke
peluang itu timbal balik dari kelebihan. Gitu loh Ustazah. Itu singkatnya. Nah, itu. Ya, kembalikan kepada moderator. Terima kasih Kak Muhammad Septiadi telah menjawab pertanyaan daripada para penanya tersebut. Saya akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Dalam musyawarah dilakukan dengan analisis SWOT. Jadi dalam analisis SWOT dilakukan analisis permasalahan dalam suatu organisasi. Misal jika terjadi suatu opsi atau perbedaan pendapat, di sana terjadi analisis kelemahan, kekuatan, ancaman, dan peluang. Maka diselesaikan dengan analisis SWOT. Jadi di sini analisis SWOT merupakan metode atau dan dalam musyawarah. Dan wadahnya kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya, ulun selaku moderator meminta maaf, minta halal, minta ridho apabila ada salah kata atau perilaku yang kurang enak di mata. Dan berterima kasih kepada pemateri yang telah memberikan materinya. Cukup sampai di sini diskusi kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat lah. Ntar elo bila banyak salah. Amin ya Allah. Terima kasih Kakak Asep. Yuk. Izin berdoa. Ya, izin berdoa. Ya, Ustaz, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.